Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyai'in wa syafi'in alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kembali pada subuh yang mubarak ini kita masih sempat hadir di tempat yang mubarak ini. Kenapa kita selalu bersyukur dan kenapa setiap pendakwah ataupun forum-forum tertentu sebelum memulai ceramahnya senantiasa menunjukkan bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Kita dianjurkan bersyukur yang pertama, mengingat syukur itu adalah kembalinya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kenapa kita dianjurkan bersyukur? Karena begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kita menghitung nikmat dari Allah, maka pasti dan pasti kita tidak akan sanggup menghitung-hitungnya. Yang ketiga, tentunya kita bersyukur adalah untuk menghindarkan azab Allah. Karena barang siapa yang turun kepada nikmat Allah, maka azabnya sangat pedih. Wa in kafartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di ayat lain menyebutkan ma yafa'allahu min azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada orang yang bersyukur dan yang beriman. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin muslimin yang sangat berbahagia, tadi
mukadimah untuk saya ini, saya telah membacakan surah Luqman ayat 13 sampai ayat 17, yang intinya dalam surah itu ada beberapa nasihat Luqman kepada anaknya, dan mungkin bisa menjadi acuan kita dalam melaksanakan fungsi kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita. Karena saya sadar, saya pastikan bapak-bapak dan ibu-ibu semua hadirin yang mulia menginginkan keturunannya atau putra-putrinya menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Karena kenapa? Fungsi dan peran orang tua yang bisa menjadikan anak kita saleh atau tidak saleh, selain karena kita bertawakal kepada Allah. Karena dalam hadis dikatakan, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, setiap anak yang lahir di atas fitrah. Fa'allahu bidani wa yumaddisani wa yusurani. Maka orang tua yang menjadikan Yahudi, Majusi dan Nasrani. Begitu pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Berikutnya, karena anak adalah merupakan amanah bertitipkan Allah dan akan kita bertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang sangat berbahagia. Apa nasihat Luqman yang terkandung dalam ayat yang tadi saya bacakan? Yang pertama, anjuran. Yang pertama, anjuran kepada kita, kepada orang tua, agar menghindarkan anak-anak dari perbuatan syirik atau musyrik atau mempersekutukan Allah. Di zaman sekarang ini mungkin tidak ada lagi seperti zaman dahulu, seperti penyembah yang ada musyrik. Tapi yang paling sekarang ini adalah musyrik yang terselubung. Dalam surah Luqman tadi, Allah berfirman, wa qala Luqman li wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa kita dianjurkan untuk mengajarkan anak untuk menjauhi kesyirikan? Karena kita tahu bahwa dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita dianjurkan untuk mengajarkan anak-anak untuk menghindari syirik? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Di ayat lain Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentunya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Betapa bahayanya dosa syirik itu, hadirin yang berbahagia. Karena tidak ada
kita selaku orang tua harus senantiasa memberikan nasihat kepada anak kita. Nasihat yang paling penting bukan cuma sekedar teori, tapi prakteknya. Karena kenapa? Dalam kehidupan rumah tangga, orang tua lah yang pertama menjadi suri tauladan dari anak-anak. Bagaimana anak-anak ini bisa memberikan hasil? Karena sedikit-sedikit kalau ada apa-apa, ada masalah yang dihadapi, lari ke guru. Bagaimana anak-anak ini bisa memberikan hasil? Karena anak-anak pasti mencontoh dari kedua orang tuanya. Berikutnya, nasihat Luqman yang ada dalam ayat yang telah saya tadi bacakan. Wasana al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu dia yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, menyambutnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku lah kamu kembali. Jadi nasihat yang kedua ini adalah menasihati anak agar senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena tadi ayat menjelaskan bahwa betapa besar perjuangan seorang ibu dalam mengandung, dalam masa-masa mengandung selama 9 bulan. Tidak ada enak yang dirasakan oleh seorang ibu. Jadi itulah yang mendasari kenapa anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, kenapa anak harus selalu berbakti kepada orang tua? Karena hadis Nabi mengatakan al-jannatu tahta dari rumah ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Dan berikutnya, kenapa harus kita berbuat baik kepada orang tua? Karena hadis Nabi yang mengatakan Allah fi ridal walidain wa sunnatullah wa sunnatullah walidain. Ridha Allah tergantung kepada kedua, ridha kepada kedua orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Jadi biar kita setengah mati melaksanakan kebaikan, jangan harap akan mendapat akan diridhai oleh Allah kalau kita masih berdosa atau durhaka kepada orang tua kita. Berikutnya, yang ketiga nasihat Luqman yang ada dalam surah yang telah saya bacakan adalah anjuran untuk melaksanakan kebajikan. Bagaimana firman Allah berbunyi, ya bunayya in tadmir salihatan min amrin fatakun fi sahfatin aw fis samawati aw fil ardh ya'ti bi Allah innallaha latifun alim. Jadi ayat ini menunjukkan berisi nasihat agar kita selalu melakukan perbuatan kebaikan. Jangan melihat perbuatan itu besar atau tidak lakukan, tapi justru kebaikan yang kecil itu yang insya Allah bisa memberatkan timbangan kebajikan kita di yaumul saat ini. Karena boleh jadi ya amalan-amalan kecil itu dianggap sepele, padahal itu akan besar nilainya jika kebaikan yang kecil itu dilakukan secara kontinu. Yang ketiga, nasihat Luqman dalam ayat itu, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Hai anakku, dirikanlah salat. Mengapa kita harus menunjukkan
mengajarkan sholat kepada anak kita, karena sholat itu bisa mencegah dan membangun kemudian. Tapi sholat itu sholat dan anak masyarakat juga. Dengan nantinya jika sholat anak kita baik, insya Allah perbuatan yang menuju ke arah kemaksiatan dan kemungkaran, insya Allah akan jauh dari anak kita. Khususnya saat sekarang ini, yang paling banyak kita lihat adalah persinahan, maksudnya. Karena kebanyakan sekarang orang tua di zaman era modern seperti sekarang ini, orang tua hanya sibuk mementingkan dirinya sendiri, sibuk dengan amalan-amalan ibadahnya sendiri, tapi mereka lalai terhadap anak-anaknya. Dia tidak pernah menegur anaknya jika anaknya lambat balik ke rumah. Padahal ini penting sekali, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Orang tua adalah pemimpin. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan nanti kepemimpinannya di yang besar. Hadirin sekalian jemaah sekalian yang sama berbahagia, sebagai kesimpulan dari kultum saya pada sore hari ini, yang paling penting yang harus kita lakukan saat sekarang ini adalah selain memberi nasihat kepada kebaikan, yang paling utama yang harus kita perlihatkan kepada anak adalah kesuritauladan. Karena kenapa? Kalau cuma teori tanpa praktek, saya rasa kurang bisa mengenai kepada sasaran yang kita inginkan. Tapi kalau kita langsung mempraktekkan di kehidupan rumah tangga kita, suasana beribadah di dalam lingkungan rumah tangga kita, insya Allah kita akan mendapati dan kita akan memperoleh keturunan anak yang soleh seperti yang kita dambakan semua. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.